Bayangkan Anda adalah seorang perempuan muda, hanya ingin menjalani hidup dengan aman dan bebas. Namun, kekerasan bisa datang dari mana saja: rumah, tempat kerja, bahkan layar ponsel Anda. Di Indonesia, setiap 1 dari 4 perempuan pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual sepanjang hidup mereka. Ini bukan hanya sekedar angka, ini adalah kisah nyata yang membutuhkan perhatian kita semua. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang bisa kita lakukan untuk menghentikannya? Meski saat ini sudah banyak kemajuan dalam mencegah kekerasan dan pelecehan, seperti pengesahan UU Tindakan Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS, angka kekerasan tetap tinggi. Pada tahun 2023, lebih dari 400.000 kasus kekerasan dilaporkan. Ini termasuk kekerasan mental, fisik, seksual, dan ekonomi. Dengan pelecehan berbasis teknologi yang terus meningkat, mari kita lihat lebih dalam mengapa ini terjadi dan apa yang bisa kita lakukan. Kekerasan terhadap perempuan sering terjadi di ranah personal, seperti dalam rumah tangga dan pacaran. Sebanyak 1 dari 4 perempuan usia 15 hingga 64 tahun pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual sepanjang hidup mereka. Pelaku seringkali adalah orang terdekat korban seperti pasangan atau teman. Yang tidak kalah memprihatinkan adalah kekerasan pada platform online, di mana perempuan muda sering menjadi target utama pelecehan daring, penyebaran konten tanpa izin, dan ancaman berbasis teknologi menjadi tantangan besar di era digital. Dalam ensiklik Pacem in Terris, Paus Yohanes ke-23 menekankan bahwa penghormatan terhadap hak asasi manusia adalah dasar bagi perdamaian dunia. Hak untuk hidup, kebebasan, dan keadilan adalah hak yang tidak dapat dilanggar. Paus juga menegaskan pentingnya tanggung jawab kolektif dan memastikan bahwa semua individu, terutama mereka yang rentan, dilindungi. Elevasi ini sangat jelas ketika kita membahas isu kekerasan terhadap perempuan. Menciptakan perdamaian berarti menegakkan keadilan dan memberdayakan perempuan, sehingga mereka bebas dari ancaman kekerasan dalam bentuk apapun. Untuk mewujudkan perubahan, kita perlu bekerja sama. Pertama, pemerintah harus memperkuat implementasi kebijakan seperti UU TPKS dan meningkatkan akses layanan bagi korban. Kedua, masyarakat harus membangun kesadaran kolektif untuk menghilangkan stigma terhadap korban. Kita juga bisa mendorong perlibatan laki-laki sebagai sekutu dalam mendukung keadilan gender. Selain itu, inisiatif seperti Kerangka Respect atau WHO yang berfokus pada pemberdayaan perempuan dan pencegahan kekerasan dapat diadopsi di Indonesia. Kerjasama antara pemerintah, organisasi internasional, dan masyarakat adalah kunci. Kekerasan terhadap perempuan adalah tantangan yang bisa diatasi jika kita bersatu. Mari mulai dari langkah kecil, membangun kesadaran, mendukung kebijakan yang berpihak pada korban, dan menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan, seperti yang diajarkan dalam Pacem in Terris. Perdamaian sejati lahir dari penghormatan terhadap hak dan martabat setiap individu. Bersama, kita dapat menciptakan Indonesia yang lebih adil dan bermartabat.